Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kerana masih diberi kesempatannya, sehingga walaupun masih di dalam pandemik dan juga PKP, namun kita mengucap syukur kerana Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Amin. Dan sebelum saya ajak kita semua berdoa, saya akan share satu firman Tuhan ya, untuk menguatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan kalau kita sentiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, Dia akan meneguhkan kita dan Dia akan menolong kita di dalam apapun juga situasi kita. Kita buka di dalam firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan ini ya, kita tidak perlu takut, dan kita yakin dan percaya kita mampu melawan dan kita mampu melawan setiap situasi yang terutama pada ketika ini, yaitu kita melawan COVID-19 yang tidak kelihatan, namun tetap percaya Tuhan itu memelihara dan melindungi kita. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bawa setiap persoalan, setiap pergumulan kita di bawah kaki salib Yesus pada pagi hari ini. Mari kita sama sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena pemeliharaan-Mu sepanjang 6 hari yang lepas, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan, peluang ya Bapa di surga untuk menikmati hari ini bersama keluarga, teman-teman Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Bapa di surga dan menyerahkan ibadah kami daripada permulaan, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Dan saya percaya Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberi urapan baru, damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami mau berdoa Bapa di surga buat mereka yang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Buat mereka yang berduka cita Tuhan Yesus, dan dalam mengalami kesusahan, Engkau yang memberi penghiburan Tuhan, pertolongan Bapa di surga di dalam situasi mereka. Dan juga mereka yang berkekurangan Tuhan, setiap keluarga yang berkekurangan, dan juga siapapun mereka Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan Bapa di surga, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang mempunyai segala sesuatu Tuhan, termasuk hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau membuka hati dan pikiran kami dan menyambut firman-Mu, bahkan memuji Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami menaikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak puji Dia. Tinggikan nama Dia. Karena Dialah Tuhan yang membantu keselamatan kita. Haleluya.
Yesus kau berisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Kau yang terhebat. Yesus Kau kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau tinggikan nama-Mu. Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau Yesus. Kami jawab setiap persoalan kami. Dalam anugerah Engkau, saat kami menyembah Engkau bersama kami itu, kami mengalami mujizat yang baik. Haleluya.
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Rasa kasih setiamu, kasih setiamu. Ku percaya padamu. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau baik, karena Engkau sangat baik. Kami ada hari ini ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin menaikkan segala permohonan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu.
pada saat ini ya Tuhan, case COVID-19 semakin meningkat. Dan kami berdoa, mohon pertolongan daripada Engkau. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Yesus, agar Engkau pulihkan negara kami daripada virus ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua frontliners kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi mereka kekuatan physical, mental ya Tuhan, agar mereka dapat merawat setiap pesakit-pesakit Yesus. Terima kasih Bapa. Juga saya berdoa untuk saudara seiman yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Engkau lawat mereka ya Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka daripada sakit penyakit mereka. Dan juga ya Tuhan, untuk setiap saudara kami yang dalam keadaan kesusahan atau dalam apapun pergumulan mereka Yesus, kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang harus mereka lakukan. Terima kasih Yesus, dan kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu, baik persembahan persepuluhan, persembahan kasih, kami letakkan ke dalam tangan-Mu Yesus, agar setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan menjadi persembahan yang bau harum di hadapan mata-Mu. Terima kasih Yesus. Juga kami serahkan firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menjamah hati kami masing-masing ya Tuhan, agar kami semakin kuat dan lebih baik di dalam Engkau Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kebaktian ini seterusnya ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, karena Tuhan sekali lagi memberikan kita waktu bersama-sama dengan Dia dan bersama-sama dengan jemaat. Sekalipun kita berada di rumah, tapi kita disatukan dengan kuasa kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita masih beribadah secara online karena situasi yang belum mengizinkan kita untuk beribadah, berkumpul di gedung gereja. Namun Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kasih kuasa-Nya dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan berkat yang berkelimpahan buat kita semua setelah kita mendengar, menikmati firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebentar ini. Mari saudara-saudara, saya bawa di dalam pengajaran hari ini yang firman Tuhan yang tercatat di dalam Markus 6 ayat 45 sampai kepada 52. Tajuk besar di situ, Yesus berjalan di atas air. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betesda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung kerana angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ayat 51, ia naik ke perahu mendapatkan mereka.
dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat terakhir, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Tuhan, terima kasih buat firman ini Tuhan. Singkapkanlah dan ungkapkanlah seluruh kebenaran rahasia firman-Mu untuk kami semua yang mendengar firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menikmati firman ini, ada banyak mukjizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami, dalam secara pribadi, bahkan di dalam keluarga, di dalam karya, pekerjaan, pembelajaran, dan dalam semua sudut Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi dan melihat dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Terima kasih, kami serahkan firman ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, murid-muridnya menghadapi satu masalah. Dan masalah yang mereka hadapi ini adalah antara hidup dan mati. Karena dikatakan firman Tuhan sebentar tadi, mereka dalam perjalanan pulang ke rumah setelah sekian lama. Mereka melakukan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dalam perjalanan pulang itu Yesus tidak bersama dengan mereka karena Yesus masih lagi berdoa di bukit itu. Amin. Dan mereka sendirian mengalami masalah, yaitu angin sakal atau angin ribut yang kuat melanda mereka pada waktu itu. Dan itulah yang berlaku dalam firman Tuhan ini. Ya, masalah yang sedang berlaku kepada murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang taat sama Tuhan Yesus. Melayani di mana saja Yesus pergi. Dan melihat mukjizat-mukjizat, anugerah dan kasih Tuhan. Namun kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, mereka juga menghadapi masalah yang melanda kepada mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pasti ada masalah. Seperti murid-muridnya, begitu juga dengan setiap orang. Sama ada yang percaya atau yang tidak percaya sama Tuhan, ya. Meskipun masalahnya yang berbeza. Bahkan ketika ini pun begitu kompleks sekali masalah, sehingga masing-masing bergumul dengan masalahnya sendiri dan tidak peduli dengan masalah orang lain. Teman-teman, saudara-saudara seiman, bahkan keluarga sendiri, ya, kita sama-sama menghadapi masalah. Apalagi pada saat ini kita sedang menghadapi masalah global, yaitu pandemik COVID-19. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi jangan risau, jangan takut. Karena ada seorang pribadi yang tidak pernah terlelap, tidak pernah terhenti melihat, tidak pernah tidak datang pada waktu yang tepat, dan tidak pernah tidak memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan itulah yang terjadi di dalam firman Tuhan di dalam Markus 6, ayat yang ke-45 sampai 52 ini. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita melihat, ya, kita melihat di mana ada masalah yang sangat kompleks, ya, yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, bahkan ribuan orang sebelumnya. Kalau kita melihat dan kita membaca ayat 30 sampai 34, ada masalah rohani ribuan, ratusan orang pada waktu itu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang memerlukan pelayanan rohani itu. Dan kita membaca di situ orang-orang itu, ya, orang-orang itu mendapat pertolongan dengan hanya mendengarkan pengajaran dan khotbah-khotbah Yesus di tengah-tengah mereka. Amin. Dan itu juga terjadi
di mana di atas bukit. Kemudian kalau kita melihat terus dalam ayat seterusnya, dalam ayat 35 sampai 44, juga ada masalah di situ. Ya, bukan saja masalah rohani, tetapi ada masalah jasmani. Apakah masalah rohani jasmani di situ? Mereka kekurangan makanan. Saudara-saudara, itu pun Yesus amat prihatin kepada orang-orang yang sedang menghadapi kekurangan makanan pada waktu itu. Amin. Kita telah diperlihatkan bagaimana Yesus menyelesaikan masalah kekurangan makanan itu dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan sahaja. Setelah mereka makan secukup-cukupnya, kenyang secukup-cukupnya, Alkitab berkata ada 12 bakul yang lebih. Amin. Ada lagi 12 bakul yang lebih. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pembacaan yang kita baca di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52, sekali lagi kita diperhadapkan dengan satu lagi masalah, yaitu masalah keselamatan dalam perjalanan pulang. Amin, setelah dalam pelayanan. Saudara, pada hari ini saya akan membawa saudara memahami firman Tuhan yang tertulis dalam Markus ini, di mana murid-muridnya sedang menghadapi, dan apakah Yesus peduli kepada mereka? Amin. Apakah Yesus peduli? Yesus peduli dengan masalah kita. Dengan melakukan hal-hal dalam seperti yang dilakukan di dalam Markus 6 ini kepada murid-muridnya. Amin. Bagaimana saudara-saudara? Dikatakan di dalam ayat 48, bagaimana Yesus menolong bagi murid-muridnya yang sedang menghadapi masalah itu. Dikatakan di situ Yesus di atas bukit, sedangkan murid-muridnya sudah jauh di tengah-tengah danau itu. Lebih kurang 5 atau 9, 7 kilometer sudah jauh. Itu agak jauh itu. Ya, tetapi dikatakan di situ bahwa Yesus melihat mereka. Dan apa yang Yesus lihat dalam perjalanan murid-muridnya pulang ke kampung itu, mereka dilanda dengan ribut yang kuat amat sekali. Dan Yesus mengerti, Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami masalah itu, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus melihat dan melihat. Kemudian Alkitab berkata di dalam ayat seterusnya, yaitu 48 juga seterusnya, B itu, Yesus akan datang nanti. Amin. Bukan saja dia melihat, tetapi dia ambil action, tindakan. Dia akan datang untuk memberikan pertolongan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya pun tidak dihindari dari masalah. Dan jika hanya mencari faktor penyebab masalah dan kesalahan, itu tidak akan mendapat penyelesaian yang komplit. Ya, tidak dapat menyelesaikan apapun masalah. Haleluya. Tapi kita tahu, ya, kita harus tahu bahwa ada seorang pribadi yang tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap matanya. Dia selalu melihat. Dia selalu melihat kita. Ya, dia selalu melihat sama kita ada masalah, kita ada persoalan. Yesus melihat permasalahan kita. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati ketika saudara menghadapi masalah. Kita tidak sendirian. Amin. Tuhan Yesus melihat itu tanpa batas jarak dan waktunya. Amin. Haleluya. Dan saya akan memberikan sebuah kesaksian. Ketika kami menghadapi masalah yang besar, yaitu kami semua, kecuali satu orang, anak saya yang kedua, yaitu positif COVID-19. Pada waktu itu semua hospital penuh. Jadi kami hanya disuruh karantin di rumah. Dan di rumah itu tidak ada obat, tidak ada oksigen, saudara-saudara. Tapi yang saya bersyukur, istri dan anak-anak saya yang kena COVID, mereka tidak ada simptom yang begitu teruk sekali. Cuma saya satu orang yang kehabisan oksigen. Duduk pun tidak bisa.
tidak boleh, ya apalagi dengan berjalan. Ya, hanya duduk saya akan jadi pingsan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan saya berdoa dalam 5 hari 5 malam itu, ya, di rumah. Karena nak minta pertolongan dengan dokter, dokter juga tidak ada. Minta pertolongan dengan orang lain, orang lain pun tidak boleh datang ke rumah kami. Saya berdoa dan berdoa sehingga tidak ada kekuatan berdoa dengan kata-kata suara. Dan saya berdoa di dalam hati yang dalam. Itu yang saya mampu. Ternyata saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, persis sama dengan firman Tuhan di dalam Markus 6 ini. Yesus melihat dan memperhatikan kita. Setelah 12 hari lamanya dan saya dibebaskan daripada COVID-19 dan semua keluarga kami bebas dari COVID-19. Dan hari ini saya sedang memberikan khotbah firman Tuhan, bukan kuat dan gagah, tetapi Kristus telah memberikan pertolongan, mukjizat bagi saya dan keluarga kami. Amin. Benarlah firman Tuhan bahwa ketika kita mengalami apapun masalah, Dia melihat, bahkan Dia datang untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kau ada menghadapi penyakit COVID-19, penyakit kanser, saudara-saudara, tidak ada makanan seperti yang dihadapi oleh ribuan orang itu. Saudara-saudara punya masalah keluarga, saudara-saudara punya masalah ekonomi, saudara punya masalah apapun. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia akan melihat dan Dia akan menunggu engkau memanggil Dia. Dan Alkitab berkata Dia akan datang memberikan pertolongan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Dia akan datang. Amin. Yang kedua, ya, masih 48b dikatakan di situ, sekalipun mereka adalah nelayan dan sudah biasa di danau itu, namun mereka tidak berdaya untuk melawan, menghindari masalah yang mereka hadapi, yaitu angin yang kuat sekali itu. Sebab mereka adalah orang-orang, ya, yang tinggal di persekitaran danau itu. Mereka adalah orang nelayan, sudah biasa. Tetapi pada waktu ini mereka tidak mampu, ya, dan hanya mereka satu yang mereka ingat adalah harus mengingati Yesus Kristus. Ya, haleluya, amin. Dan begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kalau kau ada krisis apapun, masalah apapun, saudara tidak akan mampu mengatasinya itu. Ingat, ada seorang pribadi yang tidak pernah terlelap matanya. Dia selalu melihat Anda dan menunggu engkau memanggil Dia, dan Dia akan datang pada waktu yang tepat. Dan itu yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, Yesus datang untuk menolong mereka dengan cara ajaib. Wow, luar biasa. Cara ajaib, ya, melampaui hukum alam dan graviti bumi. Di mana dikatakan di sini, Yesus datang kepada mereka bukan dengan kapal terbang, bukan dengan perahu, bukan dengan alat yang lain, tetapi Dia berjalan di atas air atau berjalan di atas laut itu. Luar biasa saudara-saudara Tuhan kita itu. Mungkin saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda menghadapi apapun penyakit, kesehatan yang tidak dapat disembuhkan oleh medical. Saudara percayalah, Yesus melihat itu. Amin. Saudara punya keuangan, saya ulang lagi, Yesus melihat itu. Saudara punya masalah rohani, Yesus melihat itu. Dan segala masalah-masalah yang saudara sedang hadapi pada saat ini, Yesus melihat itu. Dan Dia akan datang tepat waktunya. Amin, haleluya. Dan yang terakhir, ayat 51, Yesus naik ke perahu mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup kita ini tanpa masalah, tetapi Ia berjanji menyertai kita. Amin. Menghadapi masalah bersama-sama dengan kita. Untuk itu izinkan Tuhan Yesus
masuk naik ke perahu kehidupanmu saat ini. Berikan tempat Yesus di dalam hidupmu. Berikan Yesus di dalam perahu kehidupanmu pada saat hari ini. Yesus sedang berjalan dan meminta ruangan dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan pertolongan pada saat waktu ini. Amin. Saya akhiri pengajaran khotbah saya pada hari ini di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52 ini. Setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Yesus melihat itu. Walaupun seolah-olah sepertinya Yesus jauh dan tidak melihatnya, tetapi percayalah, Yesus tidak jauh daripadamu. Yesus sejauh dari doa saudara-saudara. Dia akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang ajaib, dengan caranya sendiri. Kalau dalam nats Alkitab pada hari ini dia berjalan di atas air, dia akan datang kepadamu dengan caranya sendiri yang ajaib itu, demi memberikan pertolongan kepada engkau. Jadi jangan lupa invite Yesus Kristus. Amin, undang Yesus Kristus datang kepadamu, dan dia akan mengalami bersamamu, dan dia akan menyelesaikan apapun masalah saudara. Dan dikatakan dia hadir menolong kamu. Dia hadir menolong kita untuk mengemudikan perahu kehidupan kita ini. Jujur saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengemudi kehidupan kita ini, kita tidak mampu. Kalau kita saudara-saudara menyelesaikan masalah kita hari ini, esok dan lusa, kita tidak mampu. Oleh sebab itu ingat, ada seorang pribadi yang mampu. Beri ruangan. Yesus Kristus sedang melihat dan datang kepadamu, dan beri ruangan tempat dalam perahu kehidupanmu. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus masuk naik ke perahu kehidupanmu dan berikan tempat bagi Dia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kita semua pada hari ini. Setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, dan engkau sedang menghadapi kesusahan, masalah apapun, masalah rohani seperti ribuan orang yang berlaku pada waktu itu, Yesus menyelesaikannya itu. Ribuan orang telah menghadapi kekurangan makanan dan ekonomi. Yesus menyelesaikan masalah mereka, bahkan ada lagi lebih. Itu adalah mukjizat dan hanya Yesus yang mampu melakukannya itu. Bahkan ada lagi masalah yang dihadapi oleh orang yang taat dan percaya seperti muridnya. Mereka akan antara mati dan hidup karena ditiup angin yang kuat dan mereka akan tenggelam. Tetapi syukur kepada Tuhan, Alkitab berkata Yesus datang dan dia naik bersama-sama dengan mereka. Maka tenanglah danau dan berhentilah angin yang sakal itu. Demikianlah pekerjaan Kristus pada waktu itu, hari ini dan selama-lamanya kepada orang-orang percaya. Oleh sebab itu berserulah kepada Tuhan pada saat ini. Hanya Dia, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu meredakan apapun masalahmu dan masalahku pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan semuanya ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia selalu menyertai kita. Amin. Ia melihat kita, Ia datang dan memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Firman Tuhan berkata, Dia melihat, Dia datang, dan Dia memberikan pertolongan. Amin.